Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Kusuma Dewi akan menyampaikan hasil LK 3.1 menyusun best practice. Menyusun cerita praktik baik atau best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Untuk lokasi, SD Negeri 01 Dororejo. Lingkup pendidikan sekolah dasar. Tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran IPAS materi wujud zat dan perubahannya di kelas 4 SD Negeri 01 Dororejo. Penulis yaitu saya sendiri, Ratna Kusuma Dewi. Tanggal pelaksanaan yaitu 29 Agustus 2022. Situasi. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah, mengapa praktek ini penting untuk dibagikan, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktek ini. Yang melatar belakangi permasalahan ini yaitu, yang pertama, siswa kurang aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran hanya terpusat pada guru sebagai sumber belajar. Kondisi tersebut juga disebabkan oleh guru yang masih menggunakan pembelajaran konvensional, di mana saat mengajar, guru masih monoton, yaitu menggunakan metode ceramah dan belum menggunakan media yang menarik. Praktek ini perlu dilakukan karena untuk memotivasi diri saya sendiri dan juga sebagai referensi teman sejawat yang memiliki permasalahan yang sama. Peran dan tanggung jawab saya pada praktek ini adalah sebagai guru yang mengidentifikasi tentang permasalahan yang terjadi selama proses belajar mengajar di dalam kelas, serta menyelesaikan masalah yang telah diidentifikasi. Serta mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pembelajaran ini secara efektif dengan menggunakan metode, media, dan model pembelajaran yang tepat dan inovatif. Sehingga tujuan pembelajaran dan hasil belajar peserta didik sesuai dengan apa yang diharapkan. Tantangan. Apa yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Siapa saja yang terlibat? Setelah dilakukan identifikasi masalah dengan refleksi diri, wawancara dengan guru, kepala sekolah, serta pakar dan literatur, maka beberapa tantangan yang terjadi yaitu 1. Peserta didik sulit menerima penjelasan materi dan perlu pengulangan. Hal ini dikarenakan oleh faktor internal dan eksternal peserta didik. Kedua, keaktifan peserta didik yang kurang dalam pembelajaran. 3. Media yang kurang tepat sehingga peserta didik kurang memahami materi. 4. Faktor guru yang menyajikan pembelajaran menggunakan metode yang monoton dan tidak menggunakan media sehingga pembelajaran kurang menarik bagi peserta didik. Jadi, dari tantangan-tantangan yang disebutkan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang terlibat dalam praktek ini adalah guru yang harus meningkatkan kompetensi mengajarnya dan peserta didik harus lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran. Yang terlibat dalam kegiatan antara lain 1. Kepala sekolah, 2. Guru, 3. Teman sejawat, 4. Peserta didik, 5. Pengawas sekolah, dan 6. Orang tua atau wali peserta didik. Aksi. Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Strategi apa yang digunakan? Bagaimana prosesnya? Siapa saja yang terlibat? Apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini? Langkah-langkah yang dilakukan guru untuk menghadapi tantangan tersebut adalah 1. Perangkat pembelajaran.
Pembuatan langkah-langkah perangkat pembelajaran disesuaikan dengan model pembelajaran dan materi yang akan disampaikan agar nantinya pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. 2. Model pembelajaran. Dalam usaha meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran, salah satu langkahnya adalah penggunaan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Guru melaksanakan pembelajaran sesuai sintaks pembelajaran PBL dengan tujuan untuk mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran. Dalam penentuan model pembelajaran PBL, yaitu melalui wawancara dan literatur yang kemudian diterapkan pada proses pembelajaran. 3. Media pembelajaran. Terkait pembelajaran yaitu, guru bisa menggunakan TIPEC dalam penyampaian materi dengan media berbasis IT, yaitu dengan tampilan slide PowerPoint untuk memberikan pemahaman pada peserta didik terdapat materi dan gambar yang dimunculkan, sehingga penyampaian materi lebih menarik. Penilaian. Guru melakukan penilaian secara keseluruhan yang dituangkan dalam instrumen yang lengkap, mulai kisi-kisi soal dan rubrik penilaian. Strategi yang digunakan adalah dengan menyampaikan materi serta memberikan arahan dalam kegiatan percobaan. Guru membantu mengubah abstraksi menjadi konkret, sehingga peserta didik lebih memahami konsep. Yang kedua, menerapkan pembelajaran HOTS secara berjenjang dari soal yang mudah ke soal yang sulit. 3. Mendesain kegiatan pembelajaran yang mampu merangsang peserta didik dalam pemecahan masalah. Refleksi hasil dan dampak. Bagaimana dampak dari aksi dari langkah-langkah yang dilakukan? Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Mengapa? Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan? Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Dampak dari aksi dari langkah-langkah yang dilakukan dalam pembelajaran yaitu 1. Penggunaan media berbasis IT yaitu tampilan slide PowerPoint sangat membantu pemahaman materi pada peserta didik. Yang kedua, pemilihan model pembelajaran PBL menumbuhkan berpikir kritis peserta didik dan keaktifan peserta didik baik secara individual maupun berkelompok. Respon peserta didik terhadap pembelajaran ini yaitu sangatlah senang dan antusias. Hal ini dapat dilihat saat kegiatan refleksi akhir pembelajaran. Serta respon dari orang lain terhadap strategi yang saya lakukan sangat positif dan mendukung untuk tetap melakukan kegiatan pembelajaran yang inovatif. Faktor keberhasilan ditentukan oleh penguasaan guru terhadap media, metode, model, dan langkah-langkah pembelajaran yang dibuat. Keberhasilan pembelajaran tampak pada hasil evaluasi dari 20 peserta didik, ada 17 peserta didik yang mencapai nilai di atas KKM. Sehingga dalam persentase ada 85% peserta didik yang mencapai nilai di atas KKM. Pembelajaran dari keseluruhan proses pembelajaran yaitu guru harus kreatif dan inovatif dalam memilih metode, model, dan media pembelajaran. Demikian penyampaian best practice yang saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.